Assalamualaikum, Kakak Indira. Waalaikumsalam. Kakak Indira, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Oke, Kak. Jadi seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya, Kak. Jadi apakah Kakak bersedia? ya bersedia. Oke. Tapi sebelumnya, mohon maaf, suara Bapak ini agak-agak serak karena Bapak sedang batuk. Gak apa-apa ya, Kak? Ya, nggak Oke. apa-apa. Kakak, jadi tapi Kakak juga nggak usah khawatir. Proses coaching ini off the record ya, jadi cuma Bapak dan Kakak yang tahu. Tapi untuk kebutuhan penugasan kantor, apakah proses coaching ini boleh Bapak rekam? Ya, boleh. Alhamdulillah, terima kasih ya Kakak. Oke Kakak, kita mulai saja. Bapak mau tanya kegiatan Kakak sekarang ini apa? Ya, jadi kegiatan saat ini, em, Alhamdulillah, aku dapat beasiswa dari Kemendikbud, yaitu beasiswa bridging course. Jadi bridging course ini diperuntukkan untuk fresh graduate yang ingin melanjutkan S2. Jadi course-nya ini yaitu termasuk pelatihan bahasa Inggris, jadi untuk persiapan TOEFL dan IELTS. Karena untuk S2 di luar negeri itu membutuhkan nilai IELTS atau TOEFL. Kemudian juga ada persiapan beasiswa, mencari beasiswa. Jadi di sini ada bagaimana menulis motivation letter, terus juga bagaimana melakukan wawancara, sehingga tujuan dari course ini supaya awardee-awardee-nya itu bisa mendaftar untuk LPDP. Jadi sekaligus kesibukannya sekarang sedang mempersiapkan untuk beasiswa LPDP. Kemudian selain itu, kesibukan lainnya itu adalah menulis paper. Jadi sekarang sedang proses publikasi paper dari penelitian TA. Oke, baik. Ada lagi Kak? Ya, itu bikin kesibukannya. Ada lagi Kakak? Halo? Itu aja. Ya, itu. Oke, Kesibukannya baik. itu. Baik, terima kasih Kakak ya. Jadi kalau boleh Bapak summarize tadi apa yang sudah Kakak sampaikan, bahwa Kakak sekarang ini kegiatannya adalah mengikuti program beasiswa untuk mengikuti eh, untuk pelatihan berbahasa Inggris ya, bridging course ya kalau nggak salah tadi Kakak sampaikan ya, Ya, dari betul. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti ya. Seperti Ya, itu Kakak, betul? betul. Ah, Jadi program itu untuk mendaftar LPDP. Jadi sekaligus. oh, siap. Iya, jadi program course beasiswa ini digunakan untuk mendaftar LPDP, di mana LPDP itu adalah biaya untuk mengikuti program S2 di luar negeri. Seperti itu ya, Kak? Ya, beasiswa untuk S2 luar negeri. Iya, oke, baik. Wow. Oke, eh, selanjutnya Bapak ingin tanyakan apa tantangan Kakak yang sedang Kakak hadapi saat ini? Ini. Jadi kebetulan karena LPDP ini memberikan kesempatan yang besar ya untuk dan juga mendorong ya untuk teman-teman fresh graduate yang ingin meneliti lebih dalam untuk sektor-sektor tertentu. Jadi saya ingin eh, melakukan publikasi juga untuk Hmm. penelitian tugas akhir supaya bisa men-share atau men-share novelty dari penelitian aku dan bisa membantu supaya bisa menambah kesempatan gitu. Apakah bisa diterima di LPDP. Jadi mungkin tantangannya ini sekarang untuk publikasi paper. Nah, sebelumnya setelah lulus, jadi waktu lulus dari S1 itu belum belum publishnya baru sekarang. Dan karena tidak ada financial support, jadi dulu beasiswa ini sudah berhenti karena sudah lulus, akhirnya sempat bingung kira-kira jadi daftar atau enggak ya gitu. Jadi publish atau enggak. Dan ternyata pembimbing itu menawarkan coba aku disuruh cari kira-kira publisher mana yang sedang publish paper. Nah, ternyata dapat. Jadi ini ada publisher namanya MDPI dan jurnalnya namanya Beatrice. Dan di situ aku ditawarkan untuk nulis sebagai first writer, tapi bersama dengan pembimbing-pembimbing ini research TA.
dan di situ akan disupport secara finansial juga. Akhirnya di situ segera dibuat manuskripnya dari dari TA, dari tugas akhir, dibuat, dibagusin dalam bahasa Inggris, kemudian didaftarkan, disubmit. Nah, setelah sebulan lamanya itu tidak ada pesan, tidak ada balasan, dan tiba-tiba di aku dapat pesan, "Oh, oke, saya terima eh, manuskrip Anda, tapi perlu major revision." Jadi major revision ini tuh cuman diberikan waktu 1 minggu, dan chance-nya cuman itu 50-50 bisa diterima atau enggak. Jadi cukup panik di situ. Akhirnya dibaca kan kira-kira major revision dari kritik-kritik para reviewernya itu, oh ternyata harus dibuktikan akurasi sama konvergensi hasil dari penelitian itu. Dan jadi karena waktunya 1 minggu, sedangkan banyak sekali ininya kritiknya, akhirnya harus bagi waktu, benar-benar harus time management, priority management, harus dibuat jadwalnya satu-satu, kemudian segera kontak pembimbing, harus menanyakan kira-kira bagaimana menyelesaikan pertanyaan ini, terus juga belajar karena kritiknya itu cukup pedas ya. Itu dari walaupun publishernya baru, tapi mereka itu cukup bagus reviewnya, cukup bagus, namanya impact factornya bagus. Jadi mereka tuh tidak main-main gitu untuk menerima paper. Jadi itu. Oke, baik. Ada lagi kakak? Ada lagi? Nah, iya, jadi ketika waktu 1 minggu ini diberikan untuk major revision, kemarin ini saya mendapatkan free ticket ke Hong Kong. Jadi saya harus membagi waktu sekaligus berangkat ke Hong Kong itu. Jadi pokoknya di tes sekali gitu, harus bagaimana menjuggle sebanyak tugas ini gitu sekaligus melakukan perjalanan ke sana. Dan akhirnya saya kebetulan waktu itu sedang ada kegiatan di Hong Kong, dan saya harus Zoom Zoom meeting dengan pembimbing ketika di jalan. Tapi alhamdulillah karena cepat tanggapnya, bisa berhasil disubmit sesuai dengan waktu deadline-nya, dan akhirnya baru-baru ini papernya diterima. Jadi sekarang dalam proses publikasi dari publishernya. Oke, baik. Ada lagi kakak? Ya itu mungkin yang baru-baru ini. Oke, tantangan kakak yang dihadapi ya baru ini ya. Oke, boleh Bapak summarize sedikit ya apa yang tadi sudah Bapak sampaikan. Mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Jadi tantangan kakak yang sedang kakak hadapi adalah untuk proses publikasi paper untuk share novelty ya, penelitian kakak eh, dan penelitian penelitian ini menurut kakak bisa membantu untuk mendaftar LPDP. Seperti itu ya Ya, kak. betul. Eh, eh, karena tidak ada financial support buat jadi di situ kakak harus buat draft seperti kayak manuskrip gitu. Dan alhamdulillah sepertinya katanya sudah diterima ya kak ya. Walaupun Ya, sudah kakak diterima. walaupun kakak sepertinya waktu itu sedang hektik di Hong Kong ya. Sehingga tapi alhamdulillah sekarang sudah diterima gitu. Mungkin seperti itu ya. Apa betul kakak? Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, sebetulnya apa harapan kakak ke depan sih? Ya, harapannya untuk jangka pendek ya bisa berangkat S2 di kampus impian, dan menggunakan full beasiswa, Hmm. mungkin LPDP. Dan dari setelah saya setelah aku lulus dari S2, pinginnya berkontribusi ke Indonesia tapi menggunakan riset dan ilmu yang dapat dari S2 itu. Ya, oke. Ada lagi kakak? Nah, itu dulu mungkin untuk Oke, jangka pendeknya ya. baik. Baik, terima kasih ya Kak. Jadi Bapak summarize di sini, Bapak simpulkan apa yang Kakak harapkan adalah Kakak bisa melanjutkan S2-nya ke kampus impian Kakak ya di luar negeri ya, seperti itu. Dengan beasiswa yang full dari LPDP, seperti itu ya Kak. Apakah Ya, betul? betul. Betul, oke. Dan Kakak juga berharap bisa berkontribusi di Indonesia menggunakan ilmu yang sudah Kakak pelajari di luar negeri, seperti itu, Kak. Ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, Kakak, apa yang sudah Kakak lakukan nih untuk mencapai harapan-harapan Kakak itu?
Ya, jadi Silakan. karena impiannya untuk berkuliah di luar negeri, alhamdulillah sekarang sudah dapat letter of acceptance dari kampusnya, Hmm. tapi masih membutuhkan beasiswa. Jadi sekarang sedang persiapan untuk wawancara beasiswa LPDP. Jadi di sini aku coba prediksi kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang bakal dikeluarkan, kemudian juga belajar lagi isinya diperdalam. Kira-kira udah benar-benar matang belum sehingga jawabnya tuh lebih fluent. Terus juga belajar tentang isu-isu nasional sekarang yang lagi panas karena kemungkinan besar akan ditanyakan. Dan nanti setelah sudah terkumpul pertanyaan-pertanyaan dan prediksi sama jawabannya, akan coba namanya mock practice. Jadi mock practice ini pura-pura kita simulasi gitu, simulasi pertanyaan wawancara tapi dengan mentor atau teman. Oke, ada lagi ya kakak? Kurang lebih itu persiapannya untuk beasiswa. Oke, siap. Oke, baik. Kalau kalau boleh Bapak simpulkan apa yang tadi kakak sampaikan terkait harapan kakak, apa yang sudah kakak lakukan untuk mencapai harapannya adalah eh kakak kakak sekarang sekarang sudah dapat itu ya LOA ya, Letter of Acceptance ya dari kampus yang Ya, kakak inginkan untuk kuliah S2 di luar negeri. eh tapi kakak masih butuh beasiswa seperti itu ya. ya betul. Nah, jadi eh, sekarang kakak sedang persiapan untuk proses wawancara dengan pihak pemberi beasiswa, seperti kayak belajar memprediksi pertanyaan-pertanyaan, terus kemudian belajar terkait isu-isu nasional, terus apa namanya, mematangkan rencana-rencana bagaimana berkontribusi. Dan juga mungkin kakak akan melakukan practicing atau simulasi atau istilahnya mock practice seperti itu ya kak ya dengan award di Ya betul. LPDP seperti itu ya kak. Ya betul. Oke, baik. Oke, kakak, ini kakak sudah melakukan beberapa kegiatan ya untuk mencapai harapan kakak. Kalau boleh bapak melakukan gap analysis, misalnya bapak punya skala nih, skala antara 1 sampai 10 gitu ya. 1 itu berarti kakak belum melakukan apa-apa. 10 itu kakak sudah selesai nih, udah apa kegiatan-kegiatan yang sudah kakak lakukan itu sudah mencapai harapannya gitu. Kira-kira kakak berada di skala berapa? 1 sampai 10. Ya, menurut aku skalanya di 6 karena Hmm, masih perlu ditingkatkan lagi mock practice-nya, baru sedikit eh, hmm, ingin kontak lagi Word di LPDP hmm. supaya speaking skill-nya ini bisa lebih lebih fluent. Ya, Oh gitu. Iya. Ada lagi kakak? ya mungkin sekitar segitu. Segitu. Nah, jadi oke terima kasih ya kak. Jadi kakak posisinya di 6 ya, di skala 6 ya. Iya Ya, ya. Jadi kakak harus eh, lebih lebih apa lebih lebih banyak melakukan practicing lagi seperti itu ya. ya, Dengan apa award di LPDP supaya kakak lebih meningkatkan speaking skillnya supaya lebih fluent seperti itu ya kak. ya, betul. Oke. eh Terus kemudian kira-kira apa lagi nih kakak kegiatan apa lagi nih kakak untuk meningkatkan skala kakak dari 6 sampai meningkatkan skala kakak di apa namanya lebih besar daripada 6 gitu. Misalnya antara 7, 8, 9, 10 gitu. Kira-kira apa lagi nih Kak? Sebenarnya untuk persiapan skrip wawancara ini sudah lama ya dilakukan ya. Mm, Jadi bisa sebenarnya bisa 6 bisa 7 tapi mm, menurutku mock practice itu sangat penting ya. Itu sangat menentukan karena karena dia seperti simulasi itu tuh kita jadi seperti terbawa suasana gitu bagaimana wawancara itu sebenarnya. Jadi makanya aku cuma kasih nilai 6 karena sepenting itu. Tapi untuk saat ini sudah berjalan prosesnya, sudah lama, dan mungkin bisa tambah feedback lagi dari teman-teman yang lain, misalnya mentor bridging course, terus juga teman-teman seperjuangan LPDP, mm, terus kakak tingkat yang sudah mendapatkan award di LPDP. Jadi kakak tingkat ini mm. satu field ya, jadi sama-sama tentang engineering. Jadi mungkin kalau misalnya diwawancara sama dia akan lebih masuk gitu. Jadi cari
yang Hmm. target khusus gitu untuk Hmm. pewawancara. Gimana juga dari orang tua gitu, misalnya karena mereka kan paling tahu gitu tentang Hmm. aku. Jadi misalnya tanya bapak atau tanya ibu dan mereka pasti bisa eh, jawabannya lebih membantu lagi. Tuh. Oke, baik. Ada lagi, Kak? Ya itu mungkin bisa Oke, nambah baik. skillnya. Jadi itu ya. Jadi kakak terus praktis ya, terus praktis Hmm. agar tadi seperti yang bapak sampaikan, kakak bisa lebih speaking skillnya lebih fluent seperti itu ya. Jadi tadi ini juga sebetulnya juga pengen bapak tanyakan siapa sih yang bisa membantu kakak untuk lebih meningkatkan skala kakak menjadi 7, 8, 9, 10 gitu. Tadi mungkin kakak sudah sampaikan ternyata kakak dibantu oleh beberapa teman di sini mungkin kakak sudah sebutkan tadi kalau nggak salah mentor bridging course-nya ya kak, betul Ya, kak? mentor bridging course. Oh Betul. ya, mentor bridging course, terus kemudian kakak juga menyebutkan kakak tingkat award di LPDP seperti itu boleh, benar? Ya, betul. Teman-teman perjuangan LPDP dan juga orang tua ya kak. Ya, Mungkin ada lagi kak, siapa yang bisa membantu kakak selain itu? Em, dari pembimbing research juga bisa, karena mereka Hmm. pasti yang memberikan rekomendasi ya. Jadi untuk misalnya kalau orang tua itu dari segi psikologi gitu bisa Hmm. membantunya. Kalau ini kalau pembimbing sama kakak tingkat mungkin bisa dari segi akademis dan Hmm. research. Oke, baik ya. Jadi ternyata siapa yang bisa bantu kalau misalnya teman-teman awardee LPDP bisa membantu dari sisi akademis gitu ya, teman-teman perjuangan LPDP dan juga orang tua dari sisi psikologi seperti itu ya Kak. Betul Ya, Kak? betul. Oke, baik Kakak, terima kasih. Selanjutnya eh, kira-kira kapan nih Kakak akan melakukan melanjutkan kegiatan untuk peningkatan skala Kakak itu? Ya, sekarang ini sudah dalam proses ya, tapi secepat mungkin lebih baik lagi. Karena waktu menuju wawancara LPDP yang real itu cuma sekitar kurang dari 1,5 bulan. Jadi harus Hmm. eh, benar-benar dipersiapkan sekarang ini. Oke, baik. Jadi 1,5 bulan kakak harus mempersiapkan ini ya untuk tes wawancara di di apa jangka waktu 1,5 bulan ini ya kak ya. Ya, betul. Seperti itu ya. Oke, baik. Kalau begitu, kira-kira kapan nih bapak bisa ketemu kakak lagi untuk melihat progres Ya, kakak? mungkin Hmm. ketika ketika mendekati waktu waktu wawancara LPDP ya. Hmm. Mungkin setelah mock practice terakhir yang Hmm. aku arrange gitu dengan Hmm. mentor atau dengan teman. Nah, Hmm. dari situ mungkin hasilnya bisa dilihat dari nanti ketika keluar nilai wawancara Hmm. LPDP-nya, kira-kira bagus Hmm. atau enggak. Dari Ya. situ. Jadi, ya, Oke, baik kakak. Jadi apa namanya? Jadi nanti mungkin bapak bisa ketemu kakak lagi setelah mendekati wawancara ya dengan mm, LPDP, eh, mungkin dengan mock practice terakhir sebelum real daripada wawancara LPDP seperti itu ya. Apa mungkin lebih baik setelah selesai wawancara dengan LPDP kak? ya itu bisa juga. Mm. Tapi itu belum belum menurut aku belum measurable ya. Measurable Mm. itu maksudnya benar-benar bisa dilihat dari angkanya. Karena nanti setelah pengumuman LPDP itu nanti akan keluar nilai wawancaranya. Jadi kalau bagus ya insya Allah itu karena em, persiapannya itu sudah matang. Oke, baik. Baik, terima kasih kakak ya. Jadi kalau Bapak simpulkan mungkin nanti kita bisa ketemu lagi 1,5 bulan ke depan ya kak. Gimana Ya, kakak bersedia? ya insya Allah bersedia. Oke, siap. Eh, oke, menurut Bapak ini cukup ya kak wawancara apa namanya proses coaching kita kali ini. Gimana perasaan kakak setelah melalui proses coaching ini? Ya cukup lega sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih kakak. Baik, mungkin cukup sekian ya kakak sesi coaching untuk hari ini. Nanti kita bisa ketemu 1,5 bulan lagi. Nanti kakak, bapak yang kabari untuk bisa ketemu lagi gitu ya kak. Oke, Oke, terima ya. kasih kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.